Shalom, saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Selamat bergabung dengan Sekar Semakin Dekat dengan Kristus edisi 6 Juni 2023. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya beri tema keputusan benar. Mari terlebih dahulu kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul dan boleh mempelajari firman-Mu. Kami rindu biar Tuhan puaskan, kami rindu untuk Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang kami baik untuk pelajari dan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya terkait dengan pengambilan keputusan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keputusan benar. Ada yang berkata bahwa keputusan yang baik belum tentu benar. Jadi kita akan belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar. Nah, kita akan mempelajarinya dari Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang ke-23 hingga ke-26. Konteksnya adalah pada waktu itu ke-11 rasul berkumpul dan ingin memutuskan siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot yang bunuh diri sesuai dengan nubuat di kitab Mazmur setelah dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan inilah yang ke-11 rasul itu lakukan. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, saudara sekalian, di ayat yang barusan kita baca diceritakan bahwa para rasul melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, mereka menentukan opsi-opsinya. Karena mereka tidak memilih dari ribuan orang, tetapi mereka memilih yang terbaik, yang paling sesuai menurut pikiran mereka. Dan mereka akhirnya memilih Yusuf atau yang disebut Barsabas atau yang disebut juga Justus, serta satu orang lagi yang disebut Matias. Nah, langkah kedua mereka adalah mereka berdoa. Langkah ketiga, baru mereka ketika mau mengambil keputusan terakhir, mereka membuang undi. Nah, begitu juga manusia pada umumnya, kita cenderung untuk juga melakukan hal yang serupa, bukan? Bahwa kita mengumpulkan beberapa usulan, menimbang-nimbang, kemudian kita memilih 2 atau 3 pilihan yang terbaik sebelum akhirnya kita mengambil satu keputusan akhir. Nah, yang perlu kita cermati adalah ketika kita mengumpulkan atau mencari beberapa opsi kecil, 2 atau 3 opsi yang kita akan lihat lebih mendetail, pertanyaannya adalah kepada siapa kita berkonsultasi. Nah, para rasul dikatakan mereka mengambil pilihan-pilihan itu dengan berdasarkan kepada firman Tuhan. Ya, ayat 20 berkata begini, sebab ada tertulis di kitab ini. Jadi mereka mempelajari firman itu. Nah, gerakan pengambilan keputusan mereka di awal adalah didasari pada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa mencontoh, sebaiknya mencontoh dari para rasul untuk mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Tentu pada prosesnya
kita juga mungkin harus berkonsultasi dengan orang lain. Mungkin dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita tahu orang tua kita, mereka mempunyai niat yang baik bagi hidup kita. Atau kita juga bisa berkonsultasi dengan hamba Tuhan. Atau kita juga bisa berkonsultasi dengan teman seiman, saudara seiman kita. Kita bisa meminta konsultasi dengan mereka selama mereka bisa dipercaya. Saya katakan demikian karena memang sayang sekali bahwa realitanya adalah tidak semua saudara seiman itu kita bisa percaya, bukan? Bagaimana kita bisa memilih orang yang bisa kita percaya? Kita bisa memilih orang yang bisa dipercaya itu dengan melihat buahnya dan juga kita mengenal orangnya. Kalau kita mengenal orangnya, kita tahu buah pikiran mereka, kita tahu perbuatan mereka sehari-hari. Jadi kita tahu kita bisa percaya atau tidak dengan orang tersebut. Kita mungkin adalah orang penting di keluarga kita, atau di komunitas kita, atau di pekerjaan kita. Tetapi Tuhan lebih berdaulat dan Dia menaruh orang-orang di sekeliling kita untuk juga membantu kita ketika kita harus mengambil keputusan. Yang kedua, para rasul juga berdoa. Demikian juga kita mau belajar ya, supaya kita juga ketika mengambil keputusan kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, mungkin tidak harus berdoa itu setelah ada pilihan-pilihan yang sedikit tadi, tetapi juga bahkan ketika di awal mungkin keputusan itu dirasakan sudah perlu dilakukan. Dan yang menarik yang ketiga adalah setelah berdoa apa yang mereka lakukan? Mereka membuang undi. Apakah kita juga ketika mengambil keputusan kita mengambil undi? Saya pikir tidak harus ya. Tetapi tentunya kita meyakini bahwa Tuhan punya cara yang unik, yang kreatif, bahkan bisa sangat pribadi kepada kita. Mungkin Dia berkata dalam hati kita langsung. Mungkin Dia berkata dengan orang yang terdekat dengan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu pada akhirnya mengambil keputusan yang final. Nah, setelah keputusan final itu dilakukan, apakah kita tahu pasti ketika kita melakukan keputusan atau ketika kita mengambil keputusan, apakah kita tahu pasti bahwa ini adalah keputusan benar? Ya? Tidak? Mungkin banyak dari kita yang tahu, ya saya merasa damai sejahtera, saya merasa ini keputusan yang Tuhan tanda-tandanya terlalu jelas untuk saya ingkari dan seterusnya. Tetapi tidak selalu. Terkadang kita mengambil keputusan berdasarkan dari keputusan yang ada, hati saya sepertinya ini. Ya. Dan ketika keputusan itu sudah diambil, bagaimana sikap kita? Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, yang lebih baik adalah ketika kita akhirnya menjalaninya dengan iman. Karena kita sudah melibatkan Tuhan, kita meyakini, kita mengimani bahwa itu adalah keputusan yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian? Kita lihat dari pengalaman di kisah para rasul tadi. Yudas Iskariot adalah pilihan, ya. Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul dan Tuhan memilih dia. Namun dalam perjalanannya Yudas itu berkhianat, dan berkhianat adalah bukan hal yang baik, bukan kebaikan, tetapi Tuhan bisa pakai ketidakbaikan tersebut menjadi hal yang baik. Dan bahkan Tuhan menyediakan penggantinya, yaitu Matias. Dikatakan di kisah para rasul bahwa Matias bersama-sama dengan ke-11 rasul lainnya ada di sana dan menerima kuasa dari Roh Kudus ketika Roh Kudus itu turun, yaitu di hari Pentakosta. Dan bersama-sama dengan ke-11 rasul lainnya pun dia melayani dengan baik. Jadi setiap keputusan yang melibatkan Tuhan, meskipun dibelokkan dengan ketidakbaikan, Tuhan akan membuat itu
kembali menjadi baik. Itu yang kita pelajari dari kisah para rasul yang kita baca pada pagi hari ini. Dalam kehidupan kita banyak mengambil keputusan. Dan keputusan-keputusan kita itu ada yang keputusan berdampak jangka pendek. Tetapi ada juga keputusan yang berdampak jangka panjang. Bahkan melampaui kehidupan kita di dunia. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya kita telah mengambil satu keputusan yang melampaui umur kita di dunia ini. Tetapi satu hal, ketika kita mengambil keputusan, kita hari ini belajar untuk terus melibatkan Tuhan. Di setiap langkah kita melibatkan Tuhan. Dan ketika keputusan itu kita ambil, biarlah kita boleh beriman, percaya bahwa Tuhan akan menyertai keputusan kita, Tuhan akan menolong kita dalam pelaksanaannya, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar, karena itu sudah melibatkan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan Tuhan memimpinnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami sudah belajar bagaimana para rasul mengambil keputusan untuk menggantikan Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar untuk terus melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan kami, dan kami boleh beriman, percaya bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang akan membantu pelaksanaannya. Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas semuanya ini. Amin.